Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama Sukamti SPDI. Unit kerja SD Negeri 3 Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan aksi nyata saya sebagai tugas pada modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam paparan aksi nyata ini, saya mengambil judul membiasakan budaya positif dalam proses pembelajaran. Aksi nyata ini saya buat dan telah saya terapkan di unit kerja saya, yaitu di SD Negeri 3 Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dan sedikit demi sedikit sudah berimbas pada SD Negeri 1 Mojo Agung, yaitu instansi yang terdekat dengan unit kerja saya. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Salam dan bahagia. Karena apa, kamu harus membutuhkan nilai yang bagus dimulai dari kelas 4, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu nanti dikumpulkan jadi satu. Nilainya itu untuk kelulusan mendapatkan ya, ingat-ingat. Dan sekarang karena kamu sudah membuat temanmu nangis, pastinya Pak Guru akan menghukum kamu. Hafal udah Pancasila? Yakin? Coba. Yo, ulangi lagi. Sebenarnya kamu itu pintar tapi nakal. Bisa merubah ya. Semoga kamu bisa merubah.
berbuat kesalahan dalam kelas, Kayak serba merah. terus harusnya tidak. Kenapa kamu sering mengeluarkan kata-kata kotor? Gak kena. Kemarin kata Najwa itu kamu bilang misal-misal gitu. Yakin? Cik, bagus. Terus kalau kamu berkata-kata kotor itu termasuk perbuatan baik apa jelek? Kenapa jelek? Dosa, betul dosa. Nah, terus kalau di sekolah harusnya berbicara harus yang baik. Nah, ada teman kamu yang tidak baik, ya kamu harus bisa menasihati. Berani dong? Tidak berani. Coba, Vika. Vika nanti tak suruh ke sini. Ayo, pernah terlambat nggak? Berapa kali? Orang terlambat itu enak nggak? Itu melanggar kata periksa satu, tidak boleh terlambat, tidak boleh misal-misal, harus rajin berangkat, sore ngaji menggoleh bapak. Kenapa kamu sering Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Marilah sebelum saya memaparkan tentang apa yang menjadi tugas saya, mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Maka dari itu kita selalu bersyukur walaupun hanya bilisan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua besok di hari akhir menjadi umat yang beruntung, mendapat syafaatnya, amin ya robbal alamin. Mohon izin, saya Sukamdi SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 31 Januari 2023, siang ini saya akan melakukan diseminasi budaya positif bersama dengan kepala sekolah, guru kelas SD khususnya SD Negeri 3 Mojo Agung, dan guru kelas SD Negeri 1 Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Kenapa saya mengajak SD Negeri 1 Mojo Agung? Karena di SD tersebut belum ada yang menjadi calon guru penggerak. Maka dari itu harapan saya, budaya positif yang akan saya sampaikan nanti bisa dibawa ke SD 1 Negeri Mojo Agung, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan. Pada pertemuan ini saya akan memaparkan tentang budaya positif dan cara kontrol guru kepada murid yang dapat kita terapkan di sekolah dasar.
Antara lain salah satunya adalah budaya S5, yaitu senyum, sapa, sopan, santun, dan salam. Dengan adanya tersebut, maka keharmonisan antara Bapak Ibu guru juga anak-anak akan terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua adalah membiasakan menjemput murid di depan gerbang sekolah. Agar apa? Agar anak merasa bahwasanya mereka selalu diterima oleh Bapak Ibu guru walaupun belum masuk dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga adalah setelah masuk anak-anak, maka yang ketiga membariskan siswa-siswi di depan pintu kelas sebelum masuk kelas. Di situ Bapak Ibu guru bisa ngecek kesehatan anak-anak dan juga bisa merasakan bagaimana dulu ketika masih sekolah. Dan setelah baris berbaris itu cukup simpel, hanya siap gerak, lencang kanan gerak, kemudian tegap gerak. Setelah itu baru diberi pertanyaan-pertanyaan yang sehingga anak itu tidak kesulitan untuk memberi jawaban. Sekali bisa menjawab, maka dia merasa bergerak hatinya untuk siap menerima ilmu di dalam kelas. Kalau itu sudah bisa dibiasakan setiap hari, maka anak selalu terbiasa dengan pertanyaan dan jawaban yang sering kita lakukan setiap hari. Berikutnya juga saya akan memaparkan tentang membiasakan membaca Nadhom Asmaul Husnah bersama-sama, baik di dalam kelas maupun petugasnya di luar kelas, yang mana pada kesempatan itu pastinya didampingi oleh Bapak Ibu guru kelas masing-masing. Juga yang bertugas bisa digilir atau dijadwal. Kelas 6 bisa hari Selasa, kelas 5 Rabu, kelas 4 Kamis, Jumat sehat itu tidak usah ada naldoman, tidak apa-apa. Tapi kalau Sabtu bisa ditugaskan kepada kelas 3. Kelas 1 dan 2 bisa diikutsertakan hanya untuk melatih biar mereka bisa berjalan membaca dengan lancar. Kemudian yang kelima yang akan saya paparkan nanti adalah berdoa sebelum pelajaran dimulai dan berdoa sebelum pulang sekolah. Nah, ini kenapa saya memilih membiasakan hal tersebut? Karena inilah sangat sulit menurut saya yang berada di sekolahan yang berada di desa seperti saya ini. Kenapa sulit? Karena apa? Kalau pagi memang mudah untuk berdoa, tapi kalau sudah siang anak keenaan dengan olahraganya, main bola kasti, bola pingpong, bola voli dan lain sebagainya, maka dia itu akan lupa akan waktu sehingga masuknya sudah terlambat, pulangnya pun tidak pernah berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Kemudian setelah nomor 5 adalah di sini ada nomor 6, berpakaian rapi menurut jadwal hari aktif maksud sekolah. Satu contoh yang nanti saya paparkan, kalau hari Senin dan Selasa anak-anak pakai merah putih. Rabu dan Kamis anak-anak memakai batik dan putih. Jumat dan Sabtu murid-murid membawa pakaian pramuka dan olahraga. Kalau di SD kita ini, di SD Negeri 3 Moja Agung, kalau hari Jumat itu berada pada pakaian olahraga. Pagi olahraga, setelah siang amal Jumat beramal, kemudian berganti baju lagi untuk mengikuti pelajaran.
Nah, dengan adanya tersebut, mungkin nanti Bapak Ibu selain SD Negeri 3 Mojo Agung, dari budaya 1 sampai 6 tadi bisa menerapkan di sekolahnya. Kenapa? Karena ini termasuk budaya positif yang biasa anak-anak lakukan setiap harinya. Yang terakhir juga akan saya paparkan tentang kontrol guru terhadap murid, perihal macam-macam kontrol guru terhadap murid. Di sini akan saya sampaikan tentang segitiga restitusi, yang mana ilmu tersebut saya dapatkan dari pelatihan guru penggerak angkatan 7 yang sudah pernah saya dapatkan, maka di sini saya kembangkan untuk diberikan kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang nanti. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak Ibu nanti bisa membawa perubahan positif terhadap anak didiknya, berpusat kepada anak didiknya, dan bekerja seperti halnya apa yang sudah menjadi sumpah janjinya sebagai guru, pendidik, penuntun, dan lain sebagainya untuk memberikan ilmu kepada anak agar berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Demikian, insya Allah nanti siang jam 10:30 kita mulai, dan mudah-mudahan tidak ada suatu halangan apapun, dan mudah-mudahan diberi kelancaran dan mendapatkan hikmah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah Bapak Ibu kita ajak selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani. Maka dari itu mari kita bersyukur walaupun hanya bilisan dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok di hari akhir benar kita diakui sebagai umat Nabi dan diajak menuju surga Gusti Allah. Amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Mojo Agung, beliau Bapak Mirkan MPD. Yang kami hormati juga Bapak Kepala Sekolah SD 1 Mojo Agung, Bapak Mahmud MPD. Juga Bapak Ibu Guru, khususnya SD Negeri 3 Mojo Agung, juga SD Negeri 1 Mojo Agung yang selalu saya banggakan. Pada kesempatan siang hari ini, saya Sukamti SPDI, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Grobogan, akan diseminasi budaya positif atau perubahan budaya positif yang akan kita terapkan pada SD kita masing-masing. Mudah-mudahan dengan budaya positif yang akan kami paparkan di sini, semoga nanti Bapak Ibu setelah pulang dari pertemuan hari ini besok bisa menerapkan di SD-nya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini perlu kami sampaikan dan saya mohon izin menyampaikan bahwasanya program guru penggerak itu memang dikhususkan kepada pendidik, bukan pengawas maupun fungsional yang lain. Nah, untuk itu harapan saya Bapak Ibu
guru yang hadir di kesempatan pada siang hari ini, setelah nanti melihat bagaimana kiprahnya saya membuat perubahan, mohon nanti mengikuti pelatihan guru penggerak dengan cara berdaftar di aplikasi SIM PKB. Perlu kami sampaikan juga, setelah saya mengarungi 2 bulan full tambah 1 bulan off pada bulan Januari ini, saya sudah latihan modul 1. 1 itu dibagi menjadi 4. 1.1 tentang tujuan pembelajaran, kemudian filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara yang terkenal dengan slogannya yaitu ing ngarsa sunggulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Sebagai bapak ibu guru harus bisa menerapkan ing ngarsa sunggulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Kenapa seperti itu? Karena kita tujuan dari pendidikan adalah menuntun kodrat anak melalui pembiasaan dan pembelajaran setiap hari. Kemudian yang kedua adalah budaya positif. Nah, visi guru penggerak yang kemarin sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru di SD Negeri 3 Mojo Agung. Lah kali ini diseminasi meliputi dari 2 SD, yaitu SD 1 Mojo Agung dan SD 3 Mojo Agung. Perlu kami kenalkan terlebih dahulu, di atas saya dalam sini adalah pembimbing saya adalah Bu Hajah Rudiastuti MPD, sama dengan Ibu Guru SD 3 Mojo Agung Widi Hastuti. Cuma di situ adalah Rudi Hastuti pengajar praktek, kemudian fasilitator adalah Ibu Hajah Winarsih MPD. Itu rumahnya Tegal. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal wajahnya itu. Kemudian saya sendiri, kok di situ ada Sukamti Ahmad, itu memang email saya itu Sukamtian. Nah, langsung diberi langitnya menjadi Sukamti Ahmad. Yang benar itu siapa? Hanya Sukamti SPDI CGP, itu calon guru penggerak angkatan 7, itu dari nasional angkatan 7. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru nanti setelah saya selesai atau mungkin belum selesai bisa mengusul. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau memaparkan tentang budaya positif. Pengertian budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku sesuai yang diharapkan oleh guru. Kalau murid-murid di sini kemungkinan ya banyak yang namanya setelah belajar di rumah membawa HP pasti terpengaruh dengan HP-nya setiap hari. Untuk pembelajaran mungkin adanya di sekolah saja, kalau di rumah ya itu nangkapnya hanya HP. Landasan budaya positif yang berpihak pada murid antara lain adalah menurut Fulan adalah keyakinan dan nilai-nilai yang terlihat. Kita tahu budaya itu bahasa Jawanya apa? Budaya itu kebiasaan, adat istiadat yang sudah berlaku di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah yang bagaimana Pak? Terutama yang 5S. Apa itu? Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ketika kita bertemu kepada Bapak Ibu guru harus mengucapkan salam itu terutama kepada anak-anak. Sopan santun itu penting, santun juga penting. Nah seandainya ada anak-anak yang berbicara kotor bagaimana Pak?
membahas tentang cara mendidik, cara membuat perubahan di sekolah kita. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru juga bisa menerapkan apa yang menjadi paparan pada hari ini. Kemudian ada dua pengertian di sini yang mendefinisikan budaya sekolah sebagai berbagai tradisi dan kebiasaan sehari-hari. Dari kedua pengertian tersebut kita melihat bahwa budaya sekolah merupakan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang dibangun dalam jangka lama yang tercermin pada sikap keseharian ke seluruh komponen sekolah. Komponen sekolah itu terdiri dari siapa Bapak Ibu? Pastinya dari kepala sekolah yang pertama, kemudian guru itu ada guru kelas, ada guru mabar, terutama kalau di sini guru mabarnya ada guru agama, ada guru olahraga, dan ada guru bahasa Inggris. Semuanya harus mempunyai tekad dan niat bersama untuk membuat perubahan dalam sekolah. Dalam modul ini Bapak Ibu, yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah ini ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, caranya bagaimana? Cara yang paling utama adalah membiasakan. Terutama pada kesempatan ini saya sering melihat Bapak Ibu kalau di SD 3 Mojo Agung itu sudah berjalan. Pertama kali lonceng berbunyi, anak-anak baris di depan kelas. Dipandu siapa? Tentunya dipandu oleh ketua kelas dan didampingi oleh guru kelas masing-masing. Siap, gerak, kencang kanan, gerak, gerak, tepuk pramuka. Itu biasanya yang saya dengarkan. Itu juga tuh sudah termasuk budaya positif, Pak. Itu sudah bagus dan bagus sekali, perlu ditingkatkan. Terutama kalau kelas 3 sampai kelas 6, selain dari zel tadi, ada lagi harus ada pertanyaan seperti apa ya, 1 kali 1, 2 kali 2, 4 dan lain sebagainya. Itu apa? Untuk membiasakan anak agar ketika setelah lonceng berbunyi tidak jalan kemana-mana. Contohnya kalau di sini banyak sekali, maka dari itu harus mau tidak mau Bapak Ibu guru harus merubah budaya tersebut. Posisi kontrol guru. Nah, di sini terpapar penting bagi guru untuk memahami bagaimana guru harus memposisikan diri saat berhadapan dengan murid. Oleh karena itu dalam sesi ini kita akan mempelajari lebih dalam dengan melakukan refleksi guru seperti apakah kita selama ini. Pernahkah Bapak Ibu bertanya kepada diri kita sendiri-sendiri, aku ini guru sing kaya opo? Nah, kalau belum mulai sekarang coba Bapak Ibu guru, aku ini guru sing kaya opo? Wis pantes jadi guru apa belum? Nah, kalau belum, ya kita perbaiki. Kalau sudah, ya kita lanjutkan lagi. Begitu caranya Bapak Ibu. Dalam komponen kelas, posisi guru dapat dikatakan sebagai penggerak utama. Hal ini mewujudkan juga adanya kontrol guru dalam proses belajar mengajar untuk mengetahui lebih jelas hubungan guru dan murid. Berikut penjelasan posisi kontrol guru. Setelah ini nanti ada Bapak Ibu tabel yang mungkin kecil kan ya. Di situ ada tabel. Posisi guru ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau istilah di guru penggerak adalah segitiga restitusi. Nah, itu untuk apa? Untuk menangani guru anak-anak yang nakal-nakal. Antara lain itu sebagai yang satu. Guru satu adalah penghukum. Jika ada anak yang terlambat sekolah,
ada anak yang nakal di sekolah, ada anak yang berbicara kotor di sekolah, ada anak yang mencuri uangnya teman, maka untuk guru yang satu itu boleh dilaksanakan oleh gurunya. Tindakannya apa? Memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Caranya bagaimana? Push up 100. Nah, seperti itu ada. Itu apa diperbolehkan? Pak, boleh. Tapi akibatnya nanti ada, bawahnya juga ada akibatnya. Perkataan yang digunakan bagaimana? Kalau kamu mengulangi lagi perbuatan kamu, maka kamu akan saya keluarkan dari SD sini. Itu ada yang semacam itu. Tapi Bapak, saya perhatikan kalau di SD 1 dan SD 3 Mojoagung tidak ada kata-kata semacam itu. Akibatnya apa? Anak nanti murid tidak peduli dengan gurunya atau tugas sekolah. Aku berarti korpus aprek. Wes PR apa tak? Gerak sesuk paling korpus aprek 10. Enteng seperti itu. Biasanya mulai seperti itu Bapak Ibu. Terus perilaku bagaimana? Perilaku melanggar yang berulang sebagai bentuk perlawanan. Nah, itu tadi. Nggak bergerak, paling sesuk pan melayu. Tak melayu lah, kena melayu. Kadang gini, wes bulah bukae biji piro, wae ku tebu. Biji ora apa-apa. Yang penting aku untuk mulai. Ada ya semacam itu. Memang murid itu bermacam-macam Bapak Ibu. Kita lanjutkan guru 2, pembuat rasa bersalah, mendiamkan, menyeramai, membuat rasa bersalah. Bagaimana itu caranya? Satu contoh, ada murid terlambat, Bapak Ibu sudah menyampaikan pelajaran, bahwa anak mau masuk, Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Biarkan masuk dulu mengikuti pelajaran. Ketika pelajaran sudah selesai, baru itu dipanggil ke depan. Pembuat rasa bersalah. Jadi mengambil di depan, kemudian ditanya sendiri. Nah, gimana kamu kok setiap hari terlambat? Alasannya apa? Kan gitu. Kamu nggak malu dengan ibu guru? Bu guru aja jam 7 sudah hadir. Kok kamu malah jam 8 baru hadir? Kamu tahu kan masuknya jam berapa? Tahu Pak? Jam berapa? Jam 7 lah. Kenapa kamu kok jam 8 baru hadir? Nah, kalau ilmu tidak manfaat bagaimana? Kira-kira rasa bersalah tetap bersalah. Itu bagaimana akhirnya? Akibatnya, nah, perkataan Bapak itu kecewa sama kamu. Bapakku saya itu kecewa sama kamu, sama orang tua kamu. Kamu saya didik saja, nggak mau berangkat tepat waktu. Nah, terus bagaimana seperti itu? Dia akan merasa bersalah, Bapak Ibu. Terus akibatnya bagaimana? Murid merasa murid bodoh dan atau nakal. Oh, anak salah. Oh, anak aku perlu memperbaiki perilakuku. Oh, aku ini, orang-orang yang berada di sekolah itu paling jelek sendiri. Dengan merasa seperti itu, mungkin bisa merubah perilakunya menjadi disiplin waktu. Yang kedua, akibatnya, nah itu tadi murid merasa murid bodoh atau nakal. Pola perilaku, rasa rendah diri, kurang percaya diri, cemas dan khawatir salah. Setiap hari mulai hilang rasa percaya dirinya. Kemudian guru yang ketiga adalah sebagai teman. Ini cara kontrol, posisi kontrol guru. Yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman itu bagaimana? Ya, kita setiap hari selalu berada di tengah-tengah guru. Guru itu bisa menjadi teman, bisa menjadi tempat curhat, bisa menjadi tempat menjawab pertanyaan yang membuat anak pusing. Itu sebagai teman. Lakukan demi Bapak Ibu. Nah, caranya bagaimana cara interaksinya? Satu contoh, ada murid yang namanya Farah. Farah itu pusing.
mengerjakan soal, tanya kepada bapak ibu guru, Pak, aku nggak bisa. Kok nggak bisa nih dia udah berjak sinawi ya? Betul, nanti pakai turun nabi Pak. Loh lah, di orang matok ngomongin tetap ada dan tetap sinawi, gitu ya. Jadi caranya sudah bisa nggak? Belum. Nah ini caranya seperti ini, dituntut setiap hari, ya. Nah bisa-bisa juga teman yang lain bilang, parah nih Pak Guru, mulai dimarahi. Oh curang-curang apa lo? Belajar Pak Guru loh, seperti itu. Itu boleh, asal tidak selalu seperti itu. Merasa guru adalah teman yang bisa memaklumi kesalahannya. Dia selalu menghormati bapak ibu gurunya karena apa? Satu-satunya ilmu yang ada di Pak Guru tersebut. Dia bingung, tanya Pak Guru menjadi pencerahan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengontrol, memantau dan mencatat. Ini bapak ibu guru tidak perlu susah-susah, manggil murid tidak usah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Tepuk tangan. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Tepuk semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD Negeri 3 Mojoagung, beliau Bapak Mirkan MPD. Yang kami hormati Dewan Guru SD Negeri 3 Mojoagung yang selalu kami banggakan. Anak-anakku kelas TK 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang selalu Pak Guru banggakan. Jangan sampai kita bosen-bosennya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita bersama-sama bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil Dengan bersyukur maka Allah akan memberikan beberapa nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan menuntut ilmu dengan lancar. Amin ya robbal. Sholawat dan salam selalu kita haturkan ke pangkuan junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Semoga kita besok di hari akhir benar mendapat syafaatul uzma, syafaat yang besar, dan kita diajak berjalan menuju pintu surganya Allah dan masuk menikmati surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Bapak, Ibu Guru, juga anak-anakku yang selalu kami banggakan, pada hari ini kita masuk hari pertama semester 2 tahun 2022-2023. Dengan adanya masuk pertama di sini, anak-anak disuruh baris. Karena apa? Pak Guru mau menyampaikan tata tertib atau disiplin positif kelas SD Negeri 3 Mojoagung. Tadi apa? Disiplin positif. Disiplin itu apa? Tepat waktu. Positif itu apa? Baik. Positif itu baik. Mana semangatmu? Mana semangatmu? Anak sekolah
harus mengikuti tata tertib sekolah. Kalau tidak mengikuti tata tertib sekolah, dimarahi Pak Guru apa tidak? Tidak, tapi harus berikut harinya harus melengkapi apa yang harus diikuti dari tata tertib sekolah. Yang pertama kali, anak-anak ketika masuk sekolah harus memakai seragam yang rapi. Nah, sekarang coba dilihat seragam anak-anak sudah rapi apa belum? Belum. Pak Guru, Bu Guru juga sudah rapi. Itu lihat Pak Guru, Bu Guru. Ada nama, ada emblem, gitu. Oke. Kalau yang cowok pakai sabuk, betul nggak? Nah, itu harus kamu contoh. Nah, kalau anak-anak itu apa Pak? Hari Senin dan Selasa memakai baju merah, putih, pakai topi, pakai sepatu. Lah ini yang paling sulit. Karena ini lapangannya sudah hampir bagus. Ini belum bagus tapi hampir bagus dan tidak jeblok lagi. Maka dari itu dimulai dari hari pertama ini ke depannya semuanya kalau sekolah memakai berbeda dengan TK. Kalau TK hari Senin bawa seragamnya apa? Biru putih, karena itu masih anak-anak. TK itu singkatan dari apa? Taman kanak-kanak, dulanane anak-anak. Jadi jangan kamu tiru. Alah Pak, TK nggo sandal itu enggak boleh. Kamu sudah SD, sekolah apa SD singkatannya? Sekolah dasar. Sekolah dasar itu dasaran itu harus bagus. Kalau dasarannya tidak bagus, maka tiang ke atas akan jelek. Kemudian hari Rabu dan Kamis pakai apa? Batik yang atas, yang bawah apa? Merah apa putih? Merah. Terus kemudian Jumat dan Sabtu pakai pramuka. Pramuka kamu punya enggak yang lengkap? Nah, mulai semester ini kita harus berseragam rapi. Tepuk pramuka. Seratus 50. Yang menghadap ke timur tepuk pramuka. Silakan, ini ada teman kamu yang menghadap ke timur, guyu memangnya dia itu gimana toh? Azifa ke belakang, ganti. Kita lanjutkan. Setelah tadi seragam rapi, kemudian anak-anak ketika masuk ke ruangan kelas, nih, sebelum Bapak Ibu guru hadir, harus mengucapkan salam. Hafal nggak salam? Assalamualaikum. Nah, yang di dalam itu sudah ada orangnya. Kalau belum ada Pak, di situ ada orangnya. Makanya kamu mengucapkan salam. Nah,
Yang ketiga adalah sebelum pelajaran dimulai, anak-anak harus baris di depan kelas. Siapa? Ini sakit. Ya wis kok nak nangis gak apa-apa, tapi mendengar. Baris dulu di depan ke. Itu umum dari kelas 1 sampai kelas 6 semuanya. Baris dulu, setelah itu baru membuat zel-zel tersendiri. Ya, seperti yang dipandu oleh Bapak Ibu guru. Itu untuk apa, Pak? Untuk anak-anak semangat. Semangat untuk mencari ilmu di dalam ruangan agar tidak ngantuk. Ilham mendengarkan enggak? Ilham mendengarkan enggak? Tuh tadi ya, baris berbaris. Bisa juga masuknya itu diperiksa kukunya. Bisa juga pertanyaan perkalian, terutama dari kelas 3 sampai kelas 6 itu seharusnya sudah hafal 3 kali 1 sampai 10 kali 10. Lalu nah oke, beres ya. Kemudian setelah masuk di ruangan, setelah tadi diperiksa Bapak Ibu guru, masuk di ruangan, semuanya melantunkan nazom Asmaul Husna. Kalau belum bisa baca, Pak, sekarang sudah ada speaker. Ada nggak tadi di ruanganmu? Ruang kelas berapa tadi? 3. Ada lagi kelas berapa? 4. Ada lagi? Kelas 6. Ada lagi? 3. Nah, itu nanti ya aturannya setiap hari berbeda yang memimpin. Hari Senin yang memimpin adalah kelas 6. Oh, hari Senin itu adalah upacara. Selasa yang memimpin adalah kelas 6 yang membuat lagu. Senyekel mic kelas 6. Rabu kelas 5. Kamis kelas 4. Sabtu kelas 3. Loh, Jumat dan Senin kenapa tidak, Pak? Kalau Senin itu kalau tidak hujan maka acaranya adalah upacara. Terus Jumat adalah senam bersama. Senam bersama. Tuh. Terus lagi setelah nazam kemudian berdoa sebelum pelajaran dimulai. Yang paling penting lagi adalah ketika Bapak Ibu menerangkan, anak-anak tidak boleh keluar kelas. Tidak boleh keluar kelas, harus mendengarkan, menyimak apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Kalau ada lagi semacam itu, maka Bapak Ibu guru berhak untuk memberikan hukuman. Hukumannya bebas. Disuruh menghafal undang-undang dasar ya boleh. Disuruh menghafal perkalian sampai 100 juga boleh. Karena apa? Kamu tidak mematuhi peraturan. Kelas berapa itu yang bicara terus?
pecah. Enggak, gak usah. Ya. Gue masuk ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prisa Margamiana, guru SD Negeri 3 Mojo Agung, Kecamatan Karanglayung, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Saya adalah rekan dari Bapak Sukamdi SPDI. Beliau mengajar pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Mojo Agung. Dan saya guru kelas SD Negeri 3 Mojo Agung tercinta ini. Beliau mengikuti kegiatan program guru penggerak angkatan 7. Nah, saya sangat bangga, saya sangat senang, dan saya sangat tertarik dengan cara beliau melakukan perubahan dalam dunia pendidikan dan cara beliau mengajar dalam mengelola kelas di SD Negeri 3 Mojo Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alinda, siswi kelas 4 SD Negeri 3 Mojo Agung. Saya sangat senang dididik pasukan di pada mata pelajaran agama Islam karena cara mendidiknya tidak membosankan namun menyenangkan. Terima kasih Pak Sukamdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian aksi nyata saya.
pada modul 1.4 tentang budaya positif ini. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.